Haram hukumnya siapapun saat ini partai politik yang mendukung Jokowi untuk hijrah migrasi apalagi mendukung Anies Baswedan. Karena pemilih Anies itu adalah pembenci-pembenci Jokowi. Pemilih Anies itu adalah mereka yang kelompok kritis dan tidak setuju dengan semua kebijakan politik Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita Unpacking Indonesia kedatangan pakar politik, pengamat politik, Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Siap, alhamdulillah. Terima kasih Bang undangannya. Gimana melihat situasi politik sekarang ini? Ya, saya menikmati saja. Ya. Karena bisa berubah secara total nanti. Ini kan belum ada ujian yang sesungguhnya, Bang. Ya, apalagi kalau kita lihat nih koalisi belum ada yang terbentuk ya. Ya. Baru ya sudah lama sekali, hampir 2-3 bulan ini hampir semua rencana-rencana koalisi ini belum fix ya, belum terbentuk, belum resmi. Nah, ini mungkin agak sedikit membingungkan. Ya. Orang mau yang mana ini kan? Tadinya orang berpikir sudah Prabowo, Ganjar, Anies, tapi karena ini kan masih ngambang semua nih. Ya. Belum ada yang pasti. Nah, persoalannya kan itu terletak bukan pada soal capres. Kalau capres kan sudah jelas, Anies, Ganjar, Prabowo kan gitu. Ya. Yang lain-lain tambahan aja. Ya, cadangan. Tapi kalau ada yang patah, cadangan maju juga ya. Nah, ini Mas Adi, ini kan nampaknya kunci persoalan pokok tidak terbentuknya koalisi ini kan ada di cawapres. Nah, bagaimana pendapat Mas Adi ini? Ya, saya kira ada benarnya. Mesti itu tidak bisa digeneralisasi ya. Kalau persoalan cawapres ini kan ujiannya pertama di poros perubahan sama di koalisi Gerindra dan PKB. Jadi iman politik dua poros ini sebenarnya sedang diuji betul, Bang. Apakah soal poros yang saat ini sudah terbentuk, capresnya sudah muncul, akan tetap solid sampai pendaftaran di Oktober nanti di 2024? Misalnya siapa yang bisa menjamin bahwa Gerindra dan PKB itu akan tetap solid kalau Muhaimin Iskandar tidak dipilih sebagai pendampingnya Prabowo Subianto? Beberapa waktu yang lalu cukup tersirat bagaimana elit-elit PKB bermanuver. Muhaimin akan berkoalisi dengan siapapun yang bisa memastikan Muhaimin bisa maju di Pilpres. Tak terkecuali dengan poros perubahan Anies Baswedan. Kan itu yang disampaikan. Ini kan sebenarnya satu statement politik yang cukup intimidatif. Bahwa sekalipun sekalipun PKB dengan Gerindra itu saat ini bikin fakta integritas, tapi bukan berarti sampai Oktober pendaftaran KPU iman politik mereka tetap konsisten. Tidak ada jaminan. Ini kali yang keberapa bagi Muhaimin Iskandar untuk bisa maju Pilpres. 2019 kita tahu Muhaimin ingin maju, tapi tidak dapat tiket. 2014 juga ingin maju, tidak dapat tiket. Tentu di 2024 Muhaimin akan maju dengan siapapun. Karena ada kecenderungan Gerindra ini kan hanya ingin berkoalisi dengan PKB, tapi tidak dengan Muhaimin Iskandar. Kan itu catatannya. Begitupun dengan poros perubahan. Siapa yang bisa menjamin ketika partai ini akan solid sampai pendaftaran ke KPU? Kalau melihat kecenderungannya misalnya, Demokrat itu tetap mematok harga mati AHY bisa mendampingi Anies. Demokrat dan AHY tahu persis Anies nggak mungkin bisa maju tanpa Partai Demokrat. Karena gabungan Gerindra dan PKS itu tidak cukup. Ini kuncian yang sebenarnya mematikan. Satu sisi misalnya kalau AHY tidak diambil oleh Anies sebagai pendamping, maka sangat mungkin Demokrat akan balik badan. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau AHY jadi pendamping Anies, AHY tidak bisa memberikan insentif politik elektoral yang selama ini memang menjadi kelemahan Anies. Terutama misalnya di basis-basis Nahdliyin.
AHY tidak bisa memberikan tambahan elektoral ataupun secara teritori misalnya. AHY tidak bisa menambah suara Anies di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Ini yang sepertinya membuat kenapa Nasdem maju mundur tentang AHY, maju mundur tentang Partai Demokrat yang selalu mematok harga mati soal cawapres. Sementara yang lain belum kelihatan hilal politiknya. KIB misalnya, sekalipun ini adalah poros yang paling utama mendeklarasikan sebagai Tapi poros gini ya, politik. sebelum kita ke KIB kita tuntaskan dulu nih poros perubahan. Ya, Di samping Demokrat menginginkan AHY, PKS juga kan menginginkan kadernya menjadi pendampingnya Anies kan. betul. Jadi ada dua problem ini. Ada problem mendasar di situ. Karena begini Bang, kalau dilihat dari angka-angka statistik, basis pemilih Anies ini dia makan pemilihnya PKS, makan juga pemilihnya Demokrat. Jadi supaya pemilih Anies yang dulu ke PKS tidak bedol desa, maka kemudian PKS ini usulkan Aher untuk membentengi supaya pemilih-pemilih PKS yang dulu terafiliasi ke Anies itu hijrah ke Nasdem. Begitupun dengan Demokrat, kalau AHY tidak bisa maju, bukan tidak mungkin pemilih AHY dari dulu yang kelompok-kelompok kritis itu migrasi dan pindah kepada Nasdem. Karena yang diuntungkan dari deklarasi Anies itu Nasdem, bukan PKS ataupun Partai Demokrat. Jadi kenapa mereka ngotot mengusung kader mereka sendiri? Supaya pemilih-pemilih mereka itu tidak pindah ke tempat yang lain, terutama ke Nasdem. Ini repot ketika partai ini. Belum lagi pada level narasi politik. Narasinya perubahan, tapi publik tak satu pun bisa menangkap apa yang disebut dengan perubahan. Di berbagai kesempatan kan sering ngomong, coba sekali-kali Anies tampil ke publik bilang sebagai poros perubahan, Anies akan mengevaluasi secara total apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 periode. Selama 2 periode, kan gitu maksudnya. Kenapa begitu Bang? Karena pemilih Anies itu adalah pembenci-pembenci Jokowi. Pemilih Anies itu adalah mereka yang kelompok kritis dan tidak setuju dengan semua kebijakan politik Jokowi. Infrastruktur dikritik, IKN dikritik, ada oligarki yang disebut dengan ambang batas presiden 20%. Anies tidak pernah bicara itu. Menarik kalau Anies tampil kepada publik simbol oposisi, simbol perubahan. Bahwa Anies kalau menang jadi presiden, dia akan mengubah secara total kesalahan-kesalahan fatal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Jadi Anies sebagai figur oposisi, jangan pernah takut untuk head to head dan konfrontatif. Kalau memang ada sesuatu yang janggal dan tidak oke di zaman Jokowi itu, why not? Karena pasar pemilih Anies kelompok kritis. Kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Jokowi. Sekali-kali misalnya melihat Donald Trump kan oke juga. Bagaimana dia menyerang Joe Biden. Dia ingin maju lagi di Pilpres Amerika. Joe Biden bilang, Donald Trump maksud saya, dia kan sering mengkritik Joe Biden. Kata Donald Trump, kalau saya jadi presiden, kasih waktu saya 1 kali 24 jam, akan saya damaikan itu Ukraina dan Rusia. Beda dengan Joe Biden yang terkesan dia membiarkan perang itu berlarut-larut. Itu kan keren Bang. Saya membayangkan poros perubahan itu seperti itu. Kalau Anda memilih Anies Baswedan, Anda akan melihat bagaimana Indonesia itu makmur, bukan hanya infrastruktur. Hutang dihilangkan, kemiskinan dihilangkan gitu ya. IKN itu ugal-ugalan dan seterusnya. Tidak ada ambang batas presiden, tidak ada ambang batas parlemen. Kalau itu yang dilakukan mantap betul Bang. Ya tapi kan nggak mungkin kalau saya lihat ya. Karena dalam pandangan saya, Anies ini kan kelamaan di birokrasi, ya dari Menteri Pendidikan diberhentikan, kemudian kita tidak melihat apa langkah-langkahnya yang spektakuler. Kemudian masuk menjadi gubernur, itu sudah menjadi urusannya lebih praktis, teknis, pragmatis, sehingga dia nggak mampu lagi, tidak ada waktu untuk berpikir tentang apa yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi, ya kan? Melontarkan pikiran-pikiran yang segar, yang kritis, yang alternatifnya memang bisa dirasakan lebih penting dari situasi yang ada. Nah, oleh karena itu saya melihat agak sulit ya buat Anies mampu melahirkan pikiran-pikiran seperti itu. Ya, kalau sekarang tidak boleh tidak, Anies harus mulai membiasakan diri, memanjakan para pemilihnya yang selama ini memang cukup tidak nyaman dengan pemerintahan Jokowi. Kan itu yang sebenarnya ingin ditunggu betul Bang. Kalau di medsos pendukung-pendukung Anies itu kan paling galak dan paling keras mengkritik Jokowi. IKN itu dianggap sebagai kebijakan yang salah total.
di tengah pandemi COVID memindahkan ibu kota dengan dana yang berlimpah, itu kan dianggap fatal. Tapi itu kan tidak bunyi, tidak disampaikan oleh Anies. Sementara PKS dan Demokrat nyalak terus. Ini adalah kebijakan yang gagal. Orang melihat poros perubahan itu di Anies, Bang, bukan yang lainnya. Ya, tapi kan persoalan pokoknya Mas Hadi ya, kenapa Anies tidak, kalaupun dia mampu, dia mau, dia mengerti untuk menyampaikan apa yang disampaikan tadi, ya, soal mengkritisi dan menyampaikan alternatif-alternatif pikiran dia dari pemerintahan sekarang, dia kan terjebak pada kepentingan Nasdem. Persoalannya Nasdem kan tidak mau keluar dari koalisi, tidak mau mundur dari kabinet. Sehingga Anies dia terkurung di situ gitu. Dia terkurung dengan kepentingan Nasdem. Sehingga dia tidak mungkin melakukan langkah-langkah yang spektakuler seperti itu. Nah, kecuali Nasdemnya mundur dari kabinet. Kemudian tidak bermain dua kaki lagi dan menyatakan kita all out untuk Anies. Baru Anies bisa keluarkan pikiran-pikiran yang berbeda. Kalau begini kan jangan pakai poros perubahan dong. Poros perubahan yang lain lah, apa judulnya? Poros penyesuaian. Poros penyesuaian, poros reinkarnasi, ya, poros replika Jokowi dan macam-macam. Karena kalau bicara suasana hati Nasdem kan sering kita dengar. Jokowi bahagia, Nasdem bahagia. Sementara capresnya adalah orang yang selama ini tidak pernah bahagia dengan Jokowi gitu loh, Pak. Tentu sebagai capres Anies harus punya vision bahwa dia harus mampu melampaui partai-partai itu. Konon Anies bagi para pendukungnya tidak bisa didikte oleh partai. Independen, profesional, dan tidak mungkin bisa disebut sebagai petugas partai seperti calon-calon yang lain. Tunjukkan kalau Anies bisa melakukan itu. Kalaupun toh Nasdem berada di dalam, minimal Anies sebagai orang yang independen, bukan kader partai, bilang bahwa dia punya vision, punya diferensiasi yang harus disampaikan kepada partai-partai pendukungnya, terutama Nasdem, bahwa kebijakan IKN, infrastruktur, tentang hutang, itu fatal dan salah. Mungkin kita terlalu jauh ekspektasi kita ini terhadap Anies terlalu jauh. Problemnya kita jauh lebih perubahan ketimbang Anies itu, Pak. Iya, makanya harapan kita harapan kita tinggi kepada Anies, tapi kenyataannya dia tidak mampu melakukan itu gitu loh. Jadi karena banyak sekali yang dia pertimbangkan ya, terutama dia nggak punya partai, kemudian dia diusulkan oleh partai lain, oleh partai yang bukan partai dia. Nah, otomatis sehingga dia terkurung di situ, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang menurut saya membuat dia pasrah. Diajak ke Kalimantan, diajak kampanye ke Sumatera Barat, kemana aja dia jalan. Tetapi kan kita lihat ya, dari hasil kunjungan-kunjungan itu memang tidak melahirkan apa yang Mas Hadi bilang tadi, yang menjadi harapan. Iya. Itu kan. Karena begini, dulu setelah Anies dideklarasikan maju Pilpres dari Nasdem, Oktober-November, elektabilitas Anies tuh melesat, Bang. Dulu posisinya selalu nomor 3 di bawah Prabowo Subianto. Oktober-November, Anies bisa runner up, sudah menempel Ganjar Pranowo. Karena bayangan publik ketika Anies muncul sebagai kandidat capres, itu semacam oase politik. Anies itu bukan hanya sosok pembeda dari Jokowi, tapi ada perubahan-perubahan besar yang diharapkan mampu jauh lebih bagus ya, tentang indeks demokrasi, bagaimana Indonesia ke depan ya, hubungannya di dunia internasional dan seterusnya. Tapi ketika narasi perubahan yang ditunggu itu tidak kunjung hadir, tidak kunjung disampaikan, ya Anies mengkritik, tapi mengkritiknya dari luar, kadang ngomong di Singapura, kadang ngomong di Australia, bocor tipis-tipis kritikannya, tapi itu kan nggak nendang. Pemilih Anies itu adalah pemilih yang dia suka nonjok gitu loh. Bahwa Jokowi itu rezim hutang. Senang betul itu penontonnya. Senang betul itu supporternya. Kalau Anies mengatakan infrastruktur adalah proyek gagal, proyek yang tidak perlu pikiran intelektual, penontonnya itu senang betul, Bang. Anies nggak bisa bocor halus, Bang. Jadi bocornya harus banyak. Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan survei Litbang Kompas yang terbaru, Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga dan di bawah jauh dari Prabowo Subianto, yang posisinya run up. Kalau yang utama tetap Ganjar Pranowo, karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies, Bang. Kan itu yang sebenarnya fashion politiknya harus mulai ditunjukkan kepada Anies ya. Ya mungkin Anies
lagi mencari kesempatan apa kesalahan yang terbesar dilakukan oleh Jokowi berkaitan dengan isu-isu agama lagi, seperti apa yang terjadi yang dilakukan oleh Ahok, ya kan? Nah itu jadi oke, kita melihat sekarang ini kembali kepada persoalan cawapres ini, ya. Setelah PAN ini, terutama PAN ini kan di dalam deklarasi mereka mendukung Ganjar sebagai presiden dan Erik sebagai calon presiden. Nah ini kan kelihatannya di jalan sendiri ini PAN ini, ya kan? Padahal kan dia masuk di dalam KIB kan. Nah KIB sendiri ini kan belum memutuskan siapa calonnya. Mungkin Zulkifli Hasan ini udah nggak sabar, kok lama bener ini kita bicara-bicara ini, udah kita keluarkan aja nih Ganjar sama Erik kan. Nah ini bagaimana nasib KIB ini kalau kita lihat dari sini? Jadi kalau perubahan itu nasibnya tergantung cawapres, Gerindra PKB tergantung cawapres, kalau KIB itu tergantung dua-duanya, tergantung capres dan cawapres yang tidak kunjung selesai. Akhirnya single factor semua. PAN sudah nggak sabar memunculkan nama Ganjar dengan Erik. Di berbagai kesempatan P3 juga sering menyebut nama Ganjar, ada Sandi, ada Erik, dan semacamnya. KIB ini kan poros yang paling terlampau sabar sebenarnya. Paling awal, tapi sampai sekarang capresnya nggak muncul. Ya sorry to say Bang, mungkin PAN ini nggak sabar. KIB ini nama-nama yang disorongkan sebagai capres, tidak ada nama-nama yang mentereng. Sementara bagi PAN, nama mentereng itu adalah mereka yang masuk dalam 3 besar survei. Dua-duanya sudah dapat tiket, separuh tiket lah gitu. Prabowo sudah hampir dapat tiket dengan PKB, Anies dengan Perubahan. Nah PAN yang menjagokan Ganjar Pranowo, ini hilal politiknya nggak kelihatan gitu ya. Makanya langsung diumumkan sebagai kandidat capres. PAN pintar itu disampaikan di depan Jokowi yang hadir dalam acara Rakornas kemarin. Tapi pengumuman Ganjar sebagai capres tentu saja pasti ada komunikasi politik dengan PDIP. Buktinya PDIP tidak protes. Buktinya PDIP tidak marah-marah. Di belakang panggung pasti mereka sudah selesai soal pembicaraan. Minimal ada komunikasi dan pemberitahuan. Dalam Rakornas, PAN itu akan mengumumkan kader mereka, kader PDIP sebagai nominator capres yang akan diusung oleh PAN. Tapi yang paling penting sebenarnya Bang, soal kenapa cawapres menjadi signifikan dibicarakan? Selain ini menentukan bagaimana poros koalisi terbentuk atau tidak, ini terutama untuk memenangkan pertarungan ya. Kalau dalam logika angka-angka statistik, kalau capres yang masuk 3 besar belum ada yang menyentuh angka psikologis 60% di survei, maka sepanjang itu juga posisi cawapres menjadi penting. Ganjar saat ini boleh berada di puncak sekitar kurang lebih hampir mencapai 40%, tapi kalau posisi cawapresnya tidak eligible, tidak inline dengan elektabilitasnya Ganjar, bukan hal yang mustahil. Ganjar itu bukan naik, tapi justru sebaliknya. Begitupun dengan Prabowo yang saat ini berada di runner up, harus mencari orang yang bisa menambal kekurangan Prabowo Subianto. Begitupun dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu, cawapres itu bukan hanya sebagai pelengkap penderita, tapi dia harus memberikan resultante politik supaya capres yang maju itu dia terus mendapatkan tendangan dan lambung-lambung yang kemudian bisa meningkatkan elektabilitas. Kalau melihat simulasi survei misalnya, yang sangat cocok saat ini berpasangan dengan Ganjar namanya Ridwan Kamil. Kalau tidak jadi dengan Ridwan Kamil, dengan Sandiaga Uno. Kenapa Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno? Karena dua orang ini masuk 2 besar cawapres favorit. Jadi disandingkan dengan siapapun dia oke. Tapi Ridwan Kamil dengan Sandi kalau disodongkan dengan Ganjar Pranowo dia paling leading. Prabowo Subianto beda ceritanya. Prabowo ini akan menarik kalau dia diduetkan dengan Hovifah. Nah, itu leading Bang. Kenapa dengan Hovifah? Selama ini basis teritori kelemahan Prabowo Subianto itu kan di Jawa Timur. 2 kali pilpres Jawa Timur itu kan menjadi kuburan politiknya Prabowo. Yang kedua, Hovifah itu dianggap mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin. Jadi NU yang selama ini tidak ke Prabowo lebih ke Jokowi, diharapkan kalau bergandengan dengan Hovifah, maka migrasi politik orang NU itu ke Prabowo Subianto. Dan yang penting kenapa Hovifah itu menjadi buruan cawapres ya, karena Hovifah dianggap merupakan representasi dari kelompok politik perempuan. 3 variabel ini yang kemudian menjelaskan kenapa Prabowo dulu sempat sounding dan berbicara dengan Hovifah ya.
soal kemungkinan mereka bisa berduet, bukan Muhaimin Iskandar. Nah ini yang kemudian agak rumit. Satu sisi Prabowo sedang cari cawapres yang bisa memperkuat Jawa Timur dan NU, tapi bukan Muhaimin jawabannya. Sementara pada saat yang bersamaan Prabowo juga butuh satu partai untuk menggenapi ambang batas presiden 20%. Begitupun dengan Anies, Bang. Anies ini tidak punya menu cawapres yang saya kira terlampau bebas. Ada sejumlah nama cawapres favorit, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Khofifah, kemudian siapa lagi, AHY. Di antara 4 ini, yang cocok dengan Anies cuma AHY. Kenapa AHY? Karena AHY merupakan wajah dari oposisi. Khofifah nggak cocok disanding-sandingkan dengan Anies, karena Khofifah itu masih dianggap bagian dari koalisinya Jokowi. Orang yang juga terlampau dekat dengan Jokowi. Ridwan Kamil juga begitu, yang saat ini dengan Golkar. Sandiaga Uno apalagi. Jadi Anies ini tidak punya menu politik yang cukup banyak sebenarnya untuk mencari pendamping. Satu-satunya yang realistis memang the one and only, nggak ada pilihan lagi, adalah AHY. Agus Harimurti Yudhoyono, bukan Khofifah ataupun yang lainnya. Nah ini yang soal kenapa cawapres itu menjadi penting. Satu, untuk kepentingan koalisi, yang kedua adalah kepentingan politik elektoral. Jadi kalau kita lihat tadi ya, dengan langkah Nasdem, kita balik lagi tadi, langkah PAN mencalonkan si Ganjar sama Erik. Ini nampaknya Golkar agak ngambek nih. Karena pembina KIB ini kan yang disebut dengan Jokowi. Jadi selama itu dikomunikasikan baik-baik dengan Jokowi, saya kira tidak ada soal apapun. Saya menduga selama Ganjar dicapreskan, selama itu juga tidak akan ada protes dari Golkar ya. Karena titik temunya pada Ganjar Pranowo, selain elektabilitasnya tinggi, orang juga tahu Ganjar ini dianggap sebagai replika politiknya Jokowi, meski belum kunjung diumumkan oleh PDIP. Tapi persoalan cawapres ini agak sedikit debatable. Karena kalau bicara tentang cawapres, kenapa harus Erick Thohir? Kenapa harus Sandiaga Uno? Kenapa tidak Erlangga Hartarto yang jelas-jelas ketua umum partai? 2 digit perolehan suara partainya. Ini yang sebenarnya akan menjadi ramai soal KIB ini. Jadi soal Ganjar saya kira tidak akan ada resistensi apapun dari Golkar. Mereka pasti paham ini adalah orang yang memang paling kuat elektabilitasnya. Tapi sekali lagi Bang, persoalan cawapres pasti akan ramai. Kenapa Erik? Dia tidak punya partai. Kenapa Sandiaga Uno misalnya dimunculkan juga dari P3? Kenapa nggak nyebut nama Erlangga Hartarto yang jelas-jelas ketua umum partai paling tinggi elektabilitasnya 2019, perolehan partainya misalnya ketimbang PAN dan P3. Kan ini yang sebenarnya menjadi tarikan napas yang sangat luar biasa. Sampai sekarang belum ada titik temu. Tapi selama ketiga partai ini yang dibahas itu Ganjar, Erik, Prabowo, saya kira dinamika dan gejolaknya masih bisa diredam, Bang. Karena semua sangat tergantung komunikasi dengan Jokowi. Jadi tergantung pembina, tergantung Dewan Penasihat, dan tergantung pembisik-pembisik politik mereka yang saya kira memang tarikan napasnya masih di pemerintah. Akan beda ceritanya kalau PAN itu mengumumkan Ganjar dengan Anies. Wah, itu perang terbuka akan dimulai, Bang. Yang penting KIB ini tidak ke Anies. Udah selesai urusan. Mau kemana-kemana terserah lah. Iya, mau ke Prabowo oke, ke Sandi oke, Erlangga oke. Tapi jangan satu hal, jangan pernah ke Anies Baswedan. Repot bukan? Nah itu problemnya. Jangan kita teruskan sampai repot aja. Kalau kata SBY itu apa? Jahat bukan? Jahat. Kita tidak sampai mengeluarkan kata-kata karena kita begini jahat. dulu, bahkan soal pergantian ketua umum P3 yang senyap itu, karena sangat terkait dengan sejumlah pengurus P3 di berbagai tempat yang mendukung Anies Baswedan kan gitu loh, Bang. Artinya Anies ini dianggap barang haram bagi partai-partai yang saat ini berada di koalisi pemerintah. Haram hukumnya siapapun saat ini partai politik yang mendukung Jokowi untuk hijrah migrasi apalagi mendukung Anies Baswedan. Oh itu kan suasana hati yang sekarang. Bahkan ketika Nasdem dukung Anies, kan beda suasana hatinya, Bang. Oh jelas dong, hubungan Jokowi dengan Nasdem bukan hanya panas dingin, banyakkan panasnya ketimbang dingin. Bahkan isu reshuffle mencuat beberapa waktu yang lalu, reshuffle rasa Nasdem. Karena Nasdem mengumumkan Anies sebagai capres. Jadi ini yang saya kira, ya mau Erlangga itu ya, mau Ganjar dengan Erik, Ganjar dengan Sandi. Saya kira selama komunikasinya ke istana, selama itu juga gejolaknya bisa diamankan lah, Bang. Tapi satu lagi, ada capres satu lagi itu Prabowo ya. Mulai disanding-sandingkan dengan Ganjar. Ini kan artinya ada 3 tadi kan. Satu Anies, AHY atau dengan yang lainnya. Nah, kemudian
Ganjar dengan Erik, ya, Hmm. yang diumumkan, yang dideklarasikan oleh PAN. Oleh PAN. Nah, lalu satu lagi ini kan ada yang mencoba menyandingkan antara Prabowo dengan Ganjar. Artinya kan Ganjar turun menjadi cawapres. Ya. Nah, kita nggak tahu apakah PDIP mau atau tidak, ya kan? Kemudian Prabowo sebagai capres. Atau antara dua ini tukar guling balik-balik bisa aja kan? Iya. Kalau kita lihat data-data survei ya Bang ya, Prabowo itu memang wujudnya hanya sebagai capres. Elektabilitasnya runner up. Tapi kalau Prabowo disimulasikan sebagai cawapres, berdampingan dengan siapapun, tidak bisa memberikan nilai tambah. Misalnya Prabowo dengan Ganjar, Prabowo dengan Anies, Prabowo dengan Sandiaga Uno. Kalau di simulasi survei, itu tidak memberikan insentif elektoral. Publik, pemilih Prabowo maunya hanya sebagai capres bukan cawapres. Begitu juga Ganjar ya? Beda dengan Ganjar Pranowo, wajahnya dua, Ganjar, capres dan cawapres. Jadi kalau Ganjar tidak capres, disimulasikan sebagai cawapres, dia bisa memberikan dampak politik elektoral secara signifikan. Bahkan ketika dipasang-pasangkan dengan Anies, naik itu elektabilitasnya, Bang. Dipasangkan dengan Prabowo, naik secara signifikan. Dipasangkan dengan Ridwan Kamil juga naik secara signifikan. Itu membaca angka-angka statistik. Jadi wajah dari Ganjar Pranowo itu wajah yang saya sebut ada dua itu. Capres oke, cawapres juga oke. Tapi kan begini soal bagaimana kemungkinan Prabowo Subianto dengan Ganjar. Mungkin ini skenario masuk barang, Bang. Dengan catatan Ganjar itu nggak punya dukungan partai. Tak ada satupun partai yang kemudian melamar Ganjar sebagai kandidat capres. Satu-satunya yang minat melamar Ganjar adalah Gerindra. Karena ingin disandingkan dengan Prabowo Subianto. Kan begitu. Bisa. Tapi kalau Ganjar dideklarasikan oleh PDIP sebagai kandidat capres, maju di Pilpres, sulit minta Ganjar untuk nomor 2. Satu, dari segi kepartaian, PDIP jauh di atas Gerindra. PDIP itu hampir 20%. Sementara Gerindra itu baru sebatas 12%. Pada level partai, Gerindra nggak bisa bergen. Pada level elektabilitas personal, Ganjar Pranowo tentu lebih tinggi dari Prabowo Subianto. Di situ saja rumit, Pak. Kalaupun toh Ganjar misalnya tidak diusung oleh PDIP, ada KIB yang memberikan perahu, KIB kan lebih besar dari Gerindra. Tidak bisa juga Ganjar ini dinego, di drop out sebagai cawapres. Makanya tadi, kalau Ganjar tidak di PDIP, Ganjar tidak di KIB, tidak punya partai, kemudian Gerindra satu-satunya yang minat, maka sangat mungkin bisa disorongkan untuk bisa maju bersama. Tapi saya membayangkan Ganjar tidak dapat dukungan politik itu adalah suatu hal yang sangat mustahil ya. Jangankan KIB, Nasdem aja juga minat ke Ganjar, ingin memasangkan dengan Anies Baswedan. Jadi Ganjar ini apapun judulnya adalah komoditas politik papan atas. Karena elektabilitasnya selalu mentereng. Dan bagi Nasdem, kalau memang boleh dan berani mencalonkan Ganjar, dia pasti minta Ganjar presiden, Anies wakil presiden. Iya, nah, itu jauh lebih realistis dan jauh lebih menarik. Ya, tapi kan nggak berani. Nggak berani dan Ganjar juga nggak mau. Mungkin belum. Ya. Mungkin belum. Saya kira kalau Ganjar dengan Anies itu kacau itu ya. Pembelahan selesai. Dan pemilu nggak perlu diadakan ya. Bukan ingin bermaksud mendahului kehendak Tuhan. Dua orang ini barang bagus, Bang. Ya, merem aja udah menang. Cuman problemnya ini dua sosok yang berasal dari dua kutub ekstrim yang saling berseberangan. Makanya. Itu repotnya. Nanti yang pro Anies itu milih Anies sebagai cawapres. Yang pro Ganjar milih Ganjar sebagai capres. Ya kan, jadi terbelah-belah itu. Yang menarik kan pernyataan Pak Hasim ya, kembali lagi tentang Prabowo sama Ganjar. Ya nggak mungkin lah Prabowo sebagai cawapres karena soal senioritas. Mungkin dalam banyak hal betul ya, karena Prabowo yang kesekian kalinya ikut tanding lah. Mungkin yang keempat kalinya di 2024. Tapi kalau soal senioritas saya kira memang dalam banyak hal juga sangat gampang untuk dibantah. Jokowi dengan JK 2014, Jokowi menang. Dan jelas JK jauh lebih senior. 2019 Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin jelas jauh senior Kiai Ma'ruf Amin ketimbang Jokowi, menang. Jadi soal senior dan nggak junior ini bukan soal faktor elektabilitas yang bisa mengunci kemenangan. Tapi kalau saat itu kan, apalagi pada periode kedua 2019, Jokowi dipasangkan sama siapa saja pasti menang. Apalagi Ma'ruf Amin kan gitu. Kalau saya membaca sebaliknya. Gimana?
Justru kalau di 2019 salah pilih cawapres bisa kalah Jokowi, Bang. Gitu ya. Kenapa memilih Kiai Ma'ruf Anies last minute? Karena isu agama begitu kuat. Coba bisa dibayangkan Jokowi itu ya dihadapkan pada satu polarisasi politik yang cukup ekstrim. Efek Pilkada Jakarta 2017, Jokowi mendukung Ahok. Saat itulah kemudian Jokowi dipersepsikan sebagai pemimpin, sebagai presiden yang dianggap berjarak dengan ulama, tidak didukung oleh ijtima ulama, mengkriminalisasi umat Islam, kan itu yang muncul. Satu-satunya yang bisa menjadi bumper, menolak isu semua, adalah Kiai Ma'ruf Amin yang merupakan representasi politik dari NU. Dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Betul. Kiai Ma'ruf Amin itu, Bang, tidak pernah muncul dalam radar survei apapun. Jangankan muncul, diperbincangkannya pun juga tidak pernah. Tapi karena kepentingan untuk membendung politik dan isu agama, Kiai Ma'ruf Amin terpaksa, dalam tanda kutip ya, bisa mendampingi Jokowi. Semua orang juga tahu. Dan menggagalkan Mahfud MD. Iya. Mahfud MD sejam 2 jam sebelum deklarasi bersama, semua pendukung Mahfud MD sudah berkumpul. Banyak faktor yang mengalahkan Mahfud MD dibandingkan dengan Ma'ruf Amin. Oh iya. Ya kan? Mahfud MD kan musuh istrinya satu, ya kan? Pak Ma'ruf Amin kan keberaniannya luar biasa. Itu kan keberanian dunia akhirat itu kan. Kalau Pak Ma'ruf Amin ya. Iya. Dan di periode kedua Jokowi approval ratingnya rendah, Bang. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi rendah. Itu kan resisten kalau Jokowi salah memilih cawapres yang terutama bisa memendung soal isu-isu agama. Beda ceritanya dengan SBY 2000 yang terakhir 2009 ya. Orang dulu bilangnya SBY pasangan dengan siapapun, bahkan dengan sendal jepit juga menang. Karena approval ratingnya di atas 60%, Bang. Maka tidak mengherankan kalau yang dipilih sebagai pendamping SBY itu adalah Budiono. Teman sekampung, sesama orang Jawa, Islamnya juga sama-sama abangan. Jadi variabel Jawa non-Jawa nggak masuk, variabel Islam nggak masuk. Karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY saat itu di atas rata-rata 65%. Beda dengan Jokowi, karena kepuasan publik di bawah 65% saat itu. Pada saat 2014 ya? Iya, 2014. Maka cawapres itu adalah suatu hal yang menjadi penting. Bukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Apa yang dicari oleh Jokowi? Variabel soal Islamnya, Bang, yang lemah saat itu. Maka dicarilah sosok tokoh yang kemudian mampu mengonsolidasi kekuatan politik Islam yang selama ini bisa berhadap-hadapan secara diametral dengan pendukungnya Prabowo saat itu, yang istimewa ulama, dikit-dikit ulama, kriminalisasi, anti umat Islam. Kan itu sebenarnya kenapa Kiai Ma'ruf Amin menjadi relevan dalam konteks itu. Sekali lagi, kalau tingkat kepuasan publiknya rendah, itu beda ceritanya soal cawapres. Tapi sebaliknya, kalau tingkat kepuasan publiknya tinggi seperti SBY di periode kedua, jadi Islam non-Islam menjadi nggak penting. Jawa non-Jawa tidak terlampau penting. Islam santri ataupun Islam abangan tidak terlampau penting. Karena merem saja sudah bisa memenangkan pertarungan. Tapi bisa saja ini nanti ya, persoalan Prabowo dengan Ganjar ini bisa bicara dari hati ke hati. Antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Ya kan, ini kan bicara dari hati ke hati sebagai sahabat. Saya kira ini akan lebih bisa melahirkan satu hal yang tidak kita sangka-sangka. Nah, misalnya Prabowo bisa bilang Nasdem lagi PDIP dengan Gerindra ini kan sebenarnya sama-sama partai nasionalis. Ya. Kemudian Ibu Mega ini dengan Prabowo bersahabat, mulai dari ayah-ayahnya juga bersahabat, ya kan? Berada dalam satu pemerintahan yang sama. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, bisa saja Prabowo meminta dia sebagai presiden, kemudian Ganjar sebagai wakil presiden. Itu satu alasan. Alasan kedua, Prabowo kan dari segi usia dia bilang sudah nggak mungkin lagi 2029 untuk maju lagi sebagai presiden. Inilah tahap terakhir, waktu terakhir dia maju sebagai calon presiden. Kalau Ganjar itu kan masih banyak waktu. Nah, bisa jadi ini negosiasi seperti ini, negosiasi batin ya namanya. Nah, kalau negosiasi politik pasti hitungan angka-angka ini nggak masuk.
Kira-kira gimana nih Mas Adi? Ya, bagi saya soal kemungkinan Prabowo dengan Ganjar mungkin ya. Karena soal komposisi capres dan cawapres ini Bang, bukan lagi parameternya menggunakan survei atau suara publik. Iya. Tapi ini murni selera elit. Kalau Prabowo Ganjar mau disandingkan, ini kan sebenarnya banyak semak belukar hutan rimba belantara yang harus dibabat Bang. Karena satu, dari segi elektabilitas misalnya, Ganjar itu kan di atas Prabowo. Iya. Itu tentu tidak mudah untuk ngedrop ya Ganjar yang nomor 1 ke nomor 2. Kalau betul PDIP mengusung Ganjar, tentu tidak mudah bagi PDIP. Karena secara kepartaian kan lebih kuat dari Gerindra. Tapi ini sangat mungkin kalau Prabowo sudah oke dengan Megawati, Megawati juga oke dengan Jokowi. Ketiga orang ini berkumpul dan memutuskan itu, saya kira selesai barang. Iya. Karena bagi saya, kalau melihat dari jauh, salah satu kekuatan politik Ganjar itu ada pada Jokowi. Endorsement, dukungan secara tidak langsung yang diberikan ke Jokowi itulah menjadi kekuatan dan magnet Ganjar sampai saat ini. Jadi kalau abang bilang ini politik batin, ya sangat mungkin. Karena the end of the day-nya soal kongsi politik, tentang poros politik, tentang soal siapa capres dan cawapres bisa maju. Ini elit lah yang bisa memutuskan Bang. Survei, suara publik ini hanya ornamen-ornamen yang sebenarnya hanya sebatas feedback, memberikan masukan, memberikan input. Tapi yang bisa mengeksekusi soal siapa yang bisa maju, tentu Megawati, tentu Prabowo Subianto, dan di situ ada Jokowi sebagai presiden. Tidak bisa dilupakan. Kalau segitiga elit ini berkumpul, sudah main hati, ngerucut misalnya pada Prabowo dengan Ganjar, saya kira selesai. Dan pasangan dua orang ini oke Bang, karena memiliki pemilih yang tidak saling beririsan. Prabowo selama ini lemah di basis-basis pemilihnya Jokowi. Ganjar bisa melengkapi itu juga. Misalnya, di Jawa Timur Prabowo lemah. Bisa dijawab oleh Ganjar Pranowo di Jawa Timur. Misalnya Prabowo Subianto lemah di Jawa Tengah, bisa ditutup oleh Ganjar Pranowo. Iya kan? Sementara basis-basis Prabowo tetap solid di Sumatera, di Banten, di Jawa Barat, di Jakarta, dan seterusnya. Di wilayah-wilayah yang selama ini kelompok-kelompok kritis, tetap itu bisa dirawat. Dan Prabowo, dia bisa menjadi pagar supaya kelompok-kelompok kritis anti Jokowi itu tidak semuanya ke Anies Baswedan. Jadi Prabowo ini bisa menjadi jangkar. Satu sisi kelompok kritis biar tidak semua ke Anies dan ke Nasdem, tapi pada saat yang bersamaan kelompok-kelompok kritis ini bisa diadaptasi dan semakin ditarik ke dalam. Karena Prabowo posisinya sebagai menhan dan pembantu Jokowi saat ini. Itu yang saya kira keuntungan Prabowo. Jadi dua jangkar Bang. Jangkar keluar dan jangkar ke dalam. Makanya kalau berpasangan dengan Ganjar tentu saling melengkapi. Ini mutual interesting betul ya. Tapi sekali lagi itu, menerabas semak belukar ketidakmungkinan itu apakah bisa dilakukan? Karena Ganjar dari survei, dari segi kepartaian misalnya dari PDI kan relatif dianggap lebih tinggi ya. Betul kata Abang, bagi Prabowo ini adalah the last battle. Nah, mungkin ini adalah persembahan terbaik bagi Prabowo Subianto untuk 2024. Apalagi kalau saya membaca dari jauh, banyak sekali pendukung Prabowo Subianto itu yang cukup meyakini bahwa pernyataan Gus Dur beberapa waktu yang lalu, Prabowo akan menjadi presiden di sisa umurnya yang sudah mulai senior. Itu yang dipegang betul sepertinya Bang. Dan begitu banyak kejadian, omongan Gus Dur itu terwujud Bang. Jadi ada kekuatan langit yang sepertinya dipegang betul oleh begitu banyak pendukung Prabowo Subianto sampai hari ini, bahwa Prabowo diyakini bisa menjadi presiden di 2024. Entah skenario-nya seperti apa. Ya dulu kan dibilang Prabowo itu Satrio Piningit. Iya. Ya kan? Orang yang tulus, orang yang sabar, itu kan pernyataan Gus Dur kan. Iya. Dan akan menjadi presiden di umur yang sudah senior dan sudah tua. Nah, di 2024 Prabowo juga agak sudah mulai senior dan agak sudah kan itu yang dipegang. Politik itu kan soal keyakinan Bang. Ada trigger yang kemudian membuat mesin politiknya mau bergerak dan mau melakukan konsolidasi. Maka ketika ada isu yang muncul, Ganjar dengan Prabowo, banyak yang kemudian muncul. Pak Hasim yang selama ini tidak pernah ngomong politik, tiba-tiba ngomong Pak. Kan sebenarnya ingin mengamputasi supaya orang tidak lagi bicara tentang Ganjar capres, Prabowo itu sebagai cawapres. Itu suatu hal yang sangat mustahil juga untuk dilakukan. Iya. Kecuali Ganjar cawapres dia bisa terima. Kan sudah ahlan wa sahlan. Iya. Ganjar boleh dengan Prabowo Subianto dari manapun dengan satu catatan, cawapres. Dan bahkan Hasim sangat senang. Ahlan wa sahlan, welcome. Yang bisa menambah daya gedor politik Prabowo Subianto tentu saja. Ya kalau kita lihat begitu ya, berarti
seandainya Prabowo dan Ganjar ini bersatu, yang kasihan PKB ya, mau kemana dia ya? Kalau PKB kan mazhab politiknya taktis saja, Bang. Akan berlabuh, akan ikut kepada kemanapun kongsi politik itu yang akan memenangkan pertarungan. Jadi bagi politik itu ya, bagi PKB itu politik itu enjoy aja, Bang. Yang penting menang dan menang. Udah itu aja kuncinya. Ikut yang menang. Ikut yang menang. Karena politik itu bukan hanya sebatas beauty contest. Ya, bukan hanya indah-indahan narasi dan citra politik. Yang penting menang dengan cara apapun tentu saja. Cara-cara yang masuk akal dan sesuai dengan kaidah demokrasi. Itu hampir falsafah P3, PAN, PKB itu hampir sama ya. Betul, karena kalau bicara tentang Queen dan Kingmaker di 2024 ya, memang tidak dilepaskan dari Megawati Soekarno Putri, Jokowi dan Prabowo. Kalau ketiga elit berkongsi menentukan siapa capres dan cawapresnya, apalagi misalnya Prabowo Ganjar, masuk ini barang, Bang. Jadi pemilu di 2024 14 Februari itu hanya sebatas formalitas sebenarnya. Karena sudah bisa dipastikan siapa pemenangnya. Ini tentu dengan tidak mau mendahului kehendak Tuhan, Bang. Ya, namanya kita memprediksi gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau sudah jelas ya kekuatan yang timpang, ya kan? Artinya kan sebenarnya nggak usah pemilu. Tapi karena ada undang-undang, ada konstitusi kita menyatakan pemilu itu harus ada, ya mungkin calon yang satu nggak mau banyak-banyak buang uang lah. Ya kan? Dia tidur-tidur aja, pokoknya ya udah kalah, apa boleh buat kan? Ya begitu, ya kalau kedua orang itu bisa berkoalisi ya, Prabowo sama Ganjar, tentu memang agak susah untuk dikalahkan. Ini kalau melihat kecenderungan survei, Bang, tapi ke depan kan kita tidak pernah tahu ya. Karena seringkali politik kita itu selalu menunjukkan kejutan-kejutan di last minute ya. Partai-partai memang poros-poros saat ini kelihatan adem ayam dan kalem, tapi who knows ya, di akhir pertarungan akan muncul kejutan dan gempa bumi politik yang entah kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Oleh karena itu ya saya selalu mengatakan bahwa poros politik, capres dan cawapres yang muncul di survei, selama belum bisa mendaftarkan ke KPU, maka selama itu juga poros-poros yang ada ini cukup cair dan bisa meleleh, Bang. Ya berarti akan ada poros baru lagi selain 3 poros itu ya? Iya, sangat mungkin PDIP maju sendiri. Kenapa tidak? Kan ini untuk kontestasi di 2024. Tapi rasa-rasanya PDIP maju sendiri sangat tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Saya justru membayangkan di 2024 hanya ada poros. Dua poros ya. Bisa poros kubu pemerintah ngelawan poros perubahan yang ada Anies di situ, atau dua-duanya adalah poros yang selama ini berada di inner circle kekuasaannya Jokowi. Bisa Ganjar, bisa Prabowo, bisa Erlangga ataupun Puan Maharani. Kan itu saja orang-orang yang diproyeksikan bisa tampil untuk maju di 2024, Bang. Jadi cukup dinamis dan cukup cair. Jadi para pendukung ini stop dulu euforianya. Karena nama-nama capres yang muncul ini belum tentu bisa mendaftarkan ke KPU. Kalau kita melihat undang-undang pemilu, capres itu adalah mereka satu yang sudah didaftarkan secara resmi oleh partai politik, yang kedua dinyatakan sebagai kontestan dan peserta pemilu. Selama itu tidak dilakukan oleh KPU, maka selama itu juga tidak boleh satupun yang mengklaim sebagai capres. Bakal cawapres, bakal jadi dan bakal juga potensial batal. Kan itu, Bang, yang terjadi. Ya, jadi yang kita lihat kasihan ini kan para pendukung-pendukung yang sekarang sudah cukup euforia ya. Oh iya, sudah seakan-akan pemilu di depan mata dan akan memenangkan pertarungan. Siapa yang bisa menjamin Anies itu bisa daftar ke KPU dengan 3 partai itu? Siapa yang bisa menjamin misalnya Prabowo Subianto bisa daftar dengan KPU dengan mudah? Siapa yang bisa menjamin Ganjar Pranowo itu akan mendapatkan tiket pencapresan dan seterusnya dan seterusnya? Ya kan begitu ceritanya, Bang. Jadi nikmati aja proses ini, tidak terlampau harus dihadapkan dengan euforia yang selalu berlebihan. Tapi kalau melihat kecenderungannya kubu pemerintah ini ya sangat mungkin, Bang, untuk bisa maju. Prabowo sangat mungkin karena tidak ada resistensi dan dalam tanda kutip tidak ada gangguan politik untuk menculik partai-partai pendukungnya. Begitupun dengan Ganjar gitu ya. Tapi kalau isu perubahan politik ini kan penculik politiknya banyak, Bang. Misalnya ada isu PKS digembosi, Demokrat digembosi, supaya tidak quorum 20% ambang batas presiden. Iya nggak? Kan begitu, Bang. Nasdem terancam. Nasdem ya sampai saat ini udah hilang isu reshuffle. Tapi kalau poros yang lain kan tidak ada isu penggembosan dan penculikan politik ya. Penculikan politik itu artinya partainya digembosi. KIB nyaman-nyaman saja, Gerindra sama PKB nyaman-nyaman saja, PDIP apalagi separtai penguasa. Tapi kalau poros perubahan, ini paling banyak gosip dan paling banyak
ya, aura-aura yang kemudian mengaitkan dengan penggembosan-penggembosan yang ada di dalam itu, Bang. Banyak yang bilang PKS ini ya hanya sebatas ornamen saja mendukung Anies Baswedan, terutama untuk menyenangi atau untuk mengamankan basis pemilihnya. Nasdem juga begitu, sampai sekarang semakin tidak kelihatan jelas mau seperti apa dengan fashion Anies yang dianggap sebagai antitesa. Itu bahasa abang loh ya, antitesanya Jokowi. Dia mau ngegempur Jokowi, tak enak hati karena Nasdem di dalam, tapi tidak menggempur Jokowi. Anies terlanjur dianggap sebagai simbol perubahan. La ya mutu walayah. Kan begitu ceritanya, Bang. Ini between rock and hard place, sangat dilematis. Tadi sudah layamutu walayahya tadi, itu adalah sudah penutup itu. Iya, jadi poros perubahan itu bagi saya saat ini adalah poros layamutu walayahya, tidak hidup dan tidak pula mati. Karena tidak jelas jenis kelamin politiknya, Bang. Mau nyerang Nasdem di dalam, mau tidak nyerang Anies adalah simbol perubahan. Repot ini barang. Tapi terakhir, Bang, ini ada buku bagus, Bang. Di pemilu 2024 saya kira cukup Karen Armstrong lah yang menulis buku Berperang Demi Tuhan. Janganlah pemilu kita itu seakan-akan berperang demi Tuhan, Pak. Ini milik orang kita, bukan mau pemimpin agama gitu. Ya, betul. Jangan diukur dengan agama. Betul. Ya kan? Ya, moral-moral secara umum lah. Ya, moral, kemudian perilaku itu sifatnya umum, jangan dikaitkan dengan agama. Karena kalau dikaitkan dengan agama, ini saya kira kan semuanya sama, dosa-dosanya sama kan. Kebaikannya juga sama. Betul. Jadi, jangan dikaitkan lagi ke, kadang-kadang orang bicara akhlak orang tapi tidak mengerti yang namanya akhlak itu apa. Orang kan kalau dalam agama kan jelas apa itu etika, apa itu akhlak kan. Akhlak itu kan di atas etika jauh. Ya kan? Etika ini kan berlaku pada tempat tertentu, tetapi akhlak kan berlaku di semua tempat. Misalnya bagi orang Arab itu kalau dipegang kepalanya marah dia, ya kan? Itu etika. Tapi kalau di Barat pegang kepala biasa aja, santai itu. Tapi kalau orang mencuri, membunuh, ataupun dia menfitnah, ya kan? Iri hati dengki itu kan akhlak. Artinya dimanapun dia berada itu kan dia tidak berakhlak kan gitu. Nah penyakit ini kan ada pada semua figur, gitu loh. Kenapa mesti kita bawa isu-isu agama? Nggak perlu sebenarnya. Kecuali kalau kita tidak ada kekuatan lain kecuali memanfaatkan agama sebagai isu politik untuk menarik suara, itu lain lagi kan. Gitu Mas Adi. Iya, karena agama itu dalam kondisi alami nggak ada soal, Bang. Kita berbeda dengan yang lain, nggak ada soal. Yang menjadi soal itu kalau diprovokasi dan dibentur-benturkan demi keuntungan pemilu. Itu bahayanya agama. Selama ini kita berkawan dengan siapa aja, Bang. Lintas mazhab, lintas iman, macam-macam. Kita nyaman-nyaman saja. Lintas agama. Kita udah terlatih lah di Indonesia ya. Cuma ada yang ngompor-ngomporin demi keuntungan pemilu, partai Allah, partai setan, ribut ini barang, Pak. Maka cukuplah Karen Armstrong yang menulis Berperang Demi Tuhan itu, Pak. Ini kan konflik antar agama ya. Tapi kalau pemilu kita dibawa begini, aduh kita kembali ke zaman jahiliyah, Pak. Ya ini kan fakta sejarah aja kan. Oh iya. Jangan itu dibawa lagi menjadi sejarah baru ya. Betul. Itu mengerikan, Bang, konflik agama itu. Banyak orang rela mati demi agama soalnya. Baik Mas Adi, terima kasih. Terima kasih, Bang. Saya kira substansi dari persoalan yang mau kita bahas ini sudah cukup jelas ya. Nah tentu kita akan berjumpa lagi. Paling tidak pada bulan Ramadan. Kalau abang yang perintah suruh nyebur ke sungai pun nyebur kita. Apalagi di sungai itu banyak ikan kakapnya. Ikan salmonnya banyak ya. Baik, terima kasih Mas Adi. Ya, Bang. Semoga tetap selalu sehat walafiat. Amin, ya. amin. Sampai kita jumpa lagi. Paling tidak nanti kita buka bersama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Cocok, Bang. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.